Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan membahas terkait soal dan pembahasan. Soalnya bentuknya pilihan berganda. Materinya adalah materi akuntansi manajemen. Nah, ini sebenarnya materi gabungan dari performance evaluation, kemudian juga transfer pricing, kemudian juga relevant decision making dan balance scorecard. Oke, seperti biasa saya akan jelaskan dulu soalnya, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan komprehensifnya. Buku yang digunakan bisa menggunakan buku dasar-dasar akuntansi manajerial yang diterjemahkan dan diterbitkan dari buku Cornerstone of Managerial Accounting, karangan Hansen dan Mowen. Bukunya diterbitkan oleh penerbit Salemba 4 dan dari buku tersebut ada e-learningnya yang Anda bisa akses di e-learning.perbitsalemba.com. Cari e-learning akuntansi manajemen yang berisikan video terkait dengan konsep-konsep yang ada di akuntansi manajemen, kemudian ada kuisnya, dan kemudian juga ada video soal pembahasan seperti ini, dan persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. E-learningnya dapat Anda peroleh dengan membeli buku dasar-dasar akuntansi manajerial yang original terbitan Perbit Salemba 4, atau Anda membeli kode aksesnya, silakan kunjungi e-learning.penerbitsalemba.com. Baik, kita mulai ya. Kita mulai, jadi saya akan membahas terkait soal dan pembahasan bentuknya pilihan ganda. Ini juga bisa dapat Anda gunakan untuk yang sedang belajar menghadapi ujian sertifikasi ya di bidang akuntansi yang ada materi akuntansi manajemennya. Kita ke soal nomor 1. Perusahaan yang ingin meningkatkan return on investment harus berusaha untuk menurunkan A. Penjualan, B. Aset operasi rata-rata, C. Margin keuntungan atau profit margin, D. Perputaran aset operasi. Jadi, untuk menjawab soal ini, Anda harus paham apa tuh formula menghitung return on investment. Dari pemahaman atas formula perhitungan ROI, Anda bisa menentukan ROI meningkat. Nah, mana di antara 4 ini yang harus turun agar ROI meningkat? Jawaban soal nomor 1 itu adalah B. Berikut ini adalah formula untuk menghitung return on investment. Return on investment itu adalah margin laba operasi dibagi perputaran aset operasi. Return on investment itu berarti laba operasi dibagi dengan penjualan, kemudian penjualan dikali dengan penjualan bagi aset operasi rata-rata. Nah, agar ROI naik, maka aset operasi rata-rata ini harus turun. Penjualan harus naik, laba operasi juga naik jika ingin memperoleh peningkatan di ROI. Atau formula langsungnya, ROI itu adalah laba operasi, tergantung ya pakainya, ada yang laba operasi, ada yang laba tahun berjalan sebelum pajak, dibagi dengan aset operasi rata-rata atau total aset rata-rata. Nah, jadi sebetulnya aset operasi rata-rata itu adalah aset yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Tapi permasalahan utama kalau kita menggunakan laporan keuangan dalam menghitung ROI, itu susah menentukan aset operasi rata-rata. Jadi bisa juga menggunakan total aset rata-rata yang neto. Nah, dari sini saja kita pahami bahwa laba operasi harus naik nih. Aset operasi harus turun kalau ROI ingin meningkat. Nah, berarti untuk meningkatkan ROI, nah sama ya. Pertama, perusahaan harus meningkatkan penjualan. Kedua, perusahaan meningkatkan laba atau margin keuntungan. Ini diperoleh dengan cara efisiensi. Nah, ya, efisiensi. Yang ketiga, aset operasi rata-rata harus terus turun agar total aset turnover atau perputaran asetnya naik. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Berikut ini adalah data yang diperoleh dari divisi X untuk tahun 2019 dalam jutaan rupiah. Rata-rata aset operasi 500 miliar rupiah, total liabilitas 200 miliar rupiah, penjualan 1,2 triliun rupiah,
margin kontribusi 300 miliar rupiah, dan laba operasi neto 60 miliar rupiah. Pertanyaannya, berapakah return on investment untuk divisi X pada tahun 2019? Apakah A. 5%, B. 41,67%, C. 12%, atau D. 25%? Return on investment pertanyaannya. Jawaban soal nomor 2 itu adalah C. Return on investment adalah laba operasi neto, atau juga Anda bisa laba tahun berjalan neto dibagi rata-rata aset operasi. Dari soal, laba operasinya adalah 60 miliar rupiah, adapun rata-rata aset operasinya adalah 500 miliar rupiah. Sehingga return on investment-nya itu adalah 12%. Kita beralih sekarang ke soal nomor 3. Berikut ini adalah data yang diperoleh dari divisi A untuk tahun 2020. Return on investment 25%, perputaran aset operasi 2,5, margin laba operasi 10%, pendapatan 10 miliar, aset operasi rata-rata 40 miliar, dan tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan adalah 15%. Oke, pertanyaannya adalah berapakah residual income atau laba residual untuk divisi A di tahun 2000? Apakah A. minus 5 miliar, B. positif 5 miliar, C. 4 miliar, atau D. 6 miliar? Jadi yang ditanyakan adalah residual income. Jawaban soal nomor 3 itu adalah A. Berikut ini adalah langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, kita mencari laba operasi dengan menggunakan data soal yang ada. Laba operasi itu adalah margin laba operasi, kita kalikan dengan pendapatan. Nah, jadi kan gampangnya margin laba operasi itu sebetulnya adalah laba operasi dibagi dengan pendapatan. Nah, jadi yang kita mau cari adalah laba operasinya. Berarti laba operasi adalah margin laba operasi kali pendapatan. Nah, dari soal margin laba operasinya adalah 10%. Adapun pendapatannya 10 miliar, maka laba operasinya adalah 1 miliar rupiah. Yang kita cari adalah residual income, bukan laba operasi. Lanjut ke soal nomor 4. Manakah dari berikut ini yang merupakan definisi dari harga transfer atau transfer price? A. Harga transfer adalah harga yang dibebankan oleh suatu perusahaan saat menjual barangnya ke perusahaan lain. B. Harga transfer adalah harga yang akan digunakan saat menghitung pendapatan dari penjualan kepada pelanggan untuk tujuan pajak. C. Harga transfer adalah harga yang dibebankan oleh sebuah unit dalam sebuah perusahaan saat menjual produknya ke pelanggan. D. Harga transfer adalah harga yang dibebankan oleh sebuah unit atas produk atau jasa yang dipasok ke unit lain dalam sebuah perusahaan yang sama. Mana di antara 4 pilihan jawaban ini yang merupakan definisi dari harga transfer? Jawaban soal nomor 4 itu adalah D. Harga transfer adalah harga yang dibebankan oleh sebuah unit atas produk atau jasa
yang dipasok ke unit lain dalam sebuah perusahaan yang sama. Jadi katakanlah di sini ada divisi A, ada divisi B. Nah, tapi mereka dalam perusahaan yang sama. Jadi A misalnya, dia bisa menjual ke B, nah dijual ke B, atau dia jual ke pelanggan di luar perusahaan. Nah, ketika A menjual ke pelanggan ini, divisi A jual ke pelanggan, ini harga jual biasa, tapi ketika A menjual unitnya ke divisi B dalam perusahaan yang sama, ini nanti harga yang ditetapkan adalah harga transfer atau transfer price. Lanjut ke soal nomor 5. PT Migasia memiliki dua divisi, refining dan extraction. Produk utama perusahaan adalah minyak nasionale. Berikut ini adalah biaya dari masing-masing divisi. Divisi extraction, biaya variabel per barrel minyak adalah Rp140.000, sedangkan biaya tetapnya itu per barrel Rp112.000. Kemudian divisi refining, divisi yang mengolah minyak mentah menjadi barang jadi, produk jadi seperti bensin, solar, aftur gitu ya. Nah, ini biaya variabel per barrel minyaknya Rp364.000, sedangkan biaya tetapnya adalah Rp532.000. Divisi refining telah beroperasi pada kapasitas 50.000 barrel per hari dan biasanya membeli 35.000 barrel minyak dari divisi extraction dan 15.000 barrel dari pemasok lain dengan harga Rp400.000 per barrel. Berapa harga transfer minyak per barrel dari divisi extraction ke divisi refining dengan asumsi metode yang digunakan untuk menentukan nilai pada setiap barrel minyak adalah 140% dari biaya penuh atau full cost yang ada di divisi extraction. Apakah A Rp196.000, B Rp156.800, C Rp509.600, atau D Rp352.800. Jawaban soal nomor 5 itu adalah D. Jadi harga transfernya, transfer price-nya adalah 140% dari full cost yang ada di divisi extraction. Berarti kita harus cari dulu total biaya penuh atau full cost dari divisi extraction. Nah, total biaya penuh per barrelnya itu adalah biaya variabel per barrel di divisi extraction-nya 140.000, kemudian biaya tetap per barrelnya 112.000, maka total biaya penuh atau full cost di divisi extraction adalah Rp252.000. Nah, harga transfer atau transfer price-nya adalah 140% kali biaya penuh atau full cost di divisi extraction. Berarti 140% kali 252 ya. Nah, ini ke sini. Maka harga transfernya adalah Rp352.800. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan soal dan pembahasan pilihan ganda untuk akuntansi manajemen. Dapatkan soal-soal lengkapnya dan video-video lain di e-learning.perbitalemba.com. Cari e-learning akuntansi manajemen. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.